memanfaatkan Bank Mandiri sebagai perbankan dalam baik transaksi langsung maupun melalui transaksi tunai. PJ Bupati Kaum Mandiri Natuna, Bapak Insinyur Ikram Sariato dan staf transaksi yang sifatnya kartu teknologi yang manual pribadi itu langsung TPD. Karena kedepannya kan kita mau jadi smart city kan Pak. Nah untuk mendukung smart city kita sudah siapkan dan kita akan tinggal tempatkan tablet dan lain-lain. Memanfaatkan Bank Mandiri sebagai perbankan dalam baik transaksi langsung maupun melalui transaksi teler. Performa kita itu kan wajah ya. Kalau wajahnya biasa-biasa saja, maka customer juga kurang. Tapi kalau performa di wajah di depan ini kayak ini udah bagus, orang nyaman. Apalagi listrik kita sudah on time 24 jam, jadi tidak perlu khawatir nanti ada transaksi tiba-tiba padam listrik. Kemudian kalau padam listrik bukan hanya di sistem perbankan, sangat bergantung kepada sini ke Telkomsel ya. Kalau padam listrik pasti Telkomsel juga langsung down. Nah kalau dari semuanya terganggu. Makanya pertama kali saya masuk ke sini saya minta keliling, bantu dong pemerintah, bantu dong rakyat Halmahera Tengah. Mereka akhirnya bersedia bekerjasama dengan BPN dan mensuplai 5 megawatt. 5 megawatt itu besar. Tapi alhamdulillah pada bulan Maret 2023 sudah rame dan sekarang kita bisa nikmati. Pemerintah daerah mewajibkan seluruh insentif atau bantuan ke masyarakat itu dalam bentuk rekening. Karena dari 14 kriteria kemiskinan, poin 12 itu adalah tabungan. Jadi walaupun dia punya mobil, punya kendaraan, punya ini, kalau dia nggak punya tabungan, maka dia masih dalam kategori miskin. Jadi ada 14 kriteria, 19 kriteria jika masuk, maka dia kategori kemiskinan ekstrim. Nah, kalau dia kurang dari 9, itu maka dia kriteria miskin. Tapi kalau lebih dari 9, apalagi sampai 14, maka kriteria kemiskinan ekstrim. Dengan bantuan langsung dan insentif, saya minta semuanya harus dalam bentuk rekening. Kalau memang sistemnya bisa online secara keseluruhan, kita bisa monitor, apalagi dengan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Kalau pembayaran pajak dan retribusi daerah sistemnya adalah sistem pembayaran online, maka dalam setiap bulan kan kita bisa tahu notifikasinya, si A sudah bayar sekian, si A sudah bayar sekian. Kalau kita mau cermati lebih detail lagi apa yang mereka dapatkan, maka bisa menggunakan sistem tadi apa? Living
living merchant, bukan merchant ya, living merchant. Nah itu bisa tahu, tapi menurut saya mulai dulu dengan sistem online. Nah kadang-kadang di sini saya sering diingatkan sama beberapa teman-teman dari OPD kalau ke masyarakat, karena saya jarang buka dompet. Kenapa saya jarang buka dompet? Karena masih tidak terbiasa membawa uang tunai di dompet. Kalau membawa uang tunai di dompet kan menimbulkan rasa was-was ya di Jakarta. Nah karena itu kebiasaan itu terbawa ke sini. Kemudian saya yakin bahwa dengan adanya hilirisasi industri pertambangan, khususnya hilirisasi nikel, itu akan tinggi sekali. Kalau saya nggak salah itu PTIB membayar gaji karyawan di kuartal 3 2022 itu 424 miliar. 424 miliar kuartal 3 kita sekarang ini sudah memasuki akhir semester kedua dengan 62.000 tenaga kerja, saya yakin sudah mencapai sekitar 600 miliar per bulan. Mandiri saja kalau salah 124 miliar yang ada di berputar di Bank Mandiri. Di BRI kalau saya nggak salah itu sekitar 45 miliar. BNI ada, saya lupa ada. Nah, BPD berapa ini? Nah saya berharap pelayanan di sini ya, terus ditingkatkan. Dan satu hal Pak Vice Manager dan teman-teman dari PT Mandiri, di sini banyak juga yang belum berminat menyimpan uang di bank, sama seperti banyak orang belum berminat perawatan medis. Saya menggunakan sistem home visit, jadi lebih banyak nakesnya itu mengunjungi rumah. Nah memang kita juga pajak juga gitu, pajak juga harus kita door to door. Kalau berharap mereka akan datang untuk membayar itu agak susah karena administrasi. Nah memang PT Bank Mandiri juga ya, khususnya kantor cabang di sini, saya nggak tahu ya, cuma saya menyarankan ada volunteer itu yang bergerak. Karena misalnya saya ngasih insentif atau bantuan dalam bentuk rekening, bantuan itu untuk ekonomi produktif dan juga untuk menyangga pengeluaran mereka. Kalau itu nanti di sosialisasi, saya kira uang itu akan masuk ke perbankan. Tapi kalau dia masuk di perbankan, uang itu akan bernilai ekonomi dan itu putarannya menjadi putaran fiskal kita. Nah di 2024 kita exercise rancangannya 1,7 triliun. Nah kalau 1,7 triliun dari pemerintah daerah ditambah dengan 600 miliar, itu 600 miliar per bulan, dikali 10 saja sudah 6, sekian T. 6, sekian T ditambah dengan, maka perputaran uang dari pihak swasta belum pada private sektor lainnya, saya pikir ini sudah bisa mencapai di atas sekitar 8 sampai 10 triliun. Nah, kalau 8 sampai 10 triliun tapi gerak ekonominya itu stagnan atau tidak nyata, maka mendingan saya pulang aja ke Jakarta. Berarti kan saya tidak berhasil secara ekonomi. Jadi saya selama 2 tahun itu belajar tentang ekonomi makro. Saya belajar tentang investasi selama 2 tahun.
Dan hitung-hitungan itu selalu kita bahas bersama. Makanya saya orang kelautan yang tidak memahami ekonomi, tapi basically matematika kuat, sehingga begitu diarahkan ke ekonomi makro cepat, dan saya bisa langsung memahami bahwa pergerakan ekonomi itu sangat bergantung kepada perbankan. Kalau perbankan stuck, maka kita tidak bisa mengukur. Walaupun data statistik itu pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi pertumbuhan ekonomi yang diperoleh di suatu daerah yang tinggi tersebut ternyata itu berada di luar. Nah, saya ingin setiap bulan ada report, nanti ada kita morning briefing untuk bisa mengetahui setiap bulan itu aliran uang dari Halmara Tengah melalui beberapa perbankan BNI, BRI, BPD, dan Mandiri keluar Halmara Tengah itu berapa persen dari tabungan yang ada. Kredit ekonomi mikro UMKM berapa sih yang realisasinya berapa. Kalau misalnya ada hambatan dalam penyaluran kur, kemudian pengembaliannya, kasih tahu ke kami, karena itu masyarakat kami. Jadi kalau ada terganggu di mana, kasih tahu, kita treatment. Nah, penguatan kita di situ sini kita bisa tahu bahwa masalahnya di sini. Dia tidak bisa pengembalian modal. Masalahnya apa? Nah, mungkin bukan masalahnya di dia, masalahnya ada di pemerintah daerah. Karena ekonomi itu harus terus bergerak. Apalagi sekarang kita menghadapi El Nino, alhamdulillah tadi hujan. Perang Rusia Ukraina itu membuat distribusi pangan terganggu. Di UK, di Inggris, di Eropa sana orang mulai pemanasan, orang tidak lagi menggunakan listrik, pengapian dari listrik untuk memanaskan tubuh. Dia udah mulai cari kayu bakar. Kenapa? Karena gas mahal, listrik mahal. Kemudian kalau perang di Timur Tengah, Palestina sama Hamas menyebar, berpengaruh terhadap negara-negara Timur Tengah, maka harga minyak akan naik. Kalau harga minyak akan naik, itu beban ke masyarakat, mereka harus subsidi. Nah, El Nino, kekeringan nanti. Sekarang Amerika defisit, APBN-nya Amerika itu defisit. Makanya pemerintah Amerika membuka tabungannya masuk pada saham, surat berharga, sehingga dolar kembali ke Amerika. Dolar kembali ke Amerika, harga rupiah terkoreksi rendah. Sekarang yang kena ringgit Malaysia. Nah, jadi faktor-faktor di luar negeri yang dipikir Amerika, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel jauh dari Indonesia. Iya, tapi pengaruh ekonomi itu tidak mengenal ruang, tidak mengenal waktu. Makanya saya suruh kerjaan itu tanam aja tuh, apa yang bisa ditanam, yang bisa dimakan tanam. Kalau tidak, kita menghadapi persoalan yang begitu besar. Nah, saya berharap teman-teman di setiap perbankan itu memberikan banyak informasi kepada kami, terutama yang kredit mikro, UKM, UMKM dan mikro ya. Apa? Kecil menengah. Ada masalah di mana? Kasih tahu kami akan bantu. Kalau memang ada perspektif usaha private sector, saya akan memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan agar mendorong kredit. Kredit itu kan kriteria yang baik ya. Salah satu parameter ekonominya bagus. Nah, kami akan memberikan rekomendasi dan juga menjaga konsistensi rekomendasi tersebut agar tidak terjadi terlambat bayar.
Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal tersebut sebagai referensi kita, bahwa kita tidak berpikir kita tuh berada di tempat yang hanya itu saja, tapi tempat itu dipengaruhi oleh lingkungan ya global yang sangat luas. Nah, El Nino kan bukan hanya di Barat Tengah, El Nino seluruh global. Karena global itulah Vietnam, India, Thailand nahan beras, tidak mau ekspor. Indonesia sebagai negara mengimpor beras, morat-marit sekarang, setengah mati. Karena negara-negara tetangga tidak mau mengimpor berasnya. Jadi memang kita harus jangan terlalu banyak makan beras. Saya sudah keluarkan edaran Pak Vice Manager untuk mengurangi konsumsi beras. Nah, kita kembali ke pangan lokal karena tidak ada efek jangka panjang, dan saya mengucapkan selamat kepada PT Bank Mandiri, lebih khusus kepada kantor cabang pembantu Mandiri. Insya Allah semuanya sukses, good luck bagi kita semua, dan saya berharap sekali lagi sampaikanlah permasalahan, karena permasalahan Bapak-Bapak, permasalahan perbankan yang ada di mereka itu merupakan permasalahan kami juga, sehingga harus kita kolaborasi, kita combine semua itu agar masalah itu bisa cepat diselesaikan. Sekian dan terima kasih. Atas launching kantor cabang pembantu PT Bank Mandiri di Kabupaten Bogor Tengah, kami pemerintah daerah berterima kasih dan merasa bahwa ini adalah sebuah challenge bagi kami untuk mengembangkan ekonomi wilayah di Kabupaten Bogor Tengah. Dengan pelayanan perbankan yang sistem digitalisasi, saya pikir ke depan masyarakat Kalimantan Tengah juga akan mengikuti aplikasi-aplikasi digital yang saat ini dikembangkan oleh PT Bank Mandiri, khususnya yang berada di kantor cabang pembantu Kota Wida. Terima kasih. Pelaksana acara hari ini MC Dadaka. Janji dangdut nih.